Ku dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Walau badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini. Katakan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Mari engkau yang wanita saja katakan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Saat ini yang meriah.
Kau sertaku dalam setiap langkahku. Kau jagaku sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu.
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Mari lebih meriah lagi buat Yesus kita. Haleluya. Mari kita semua bersukacita bersama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Bersama-sama, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau
bersamaku. Oh, Yesus Tuhan mulia. Ini hati kami Tuhan, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita, come on. Sungguh Kau Tuhan yang besar, Engkau Raja semesta, haleluya. Mari tinggikan Dia. Dia pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tatanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Say, pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Karena masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Masyhur segala perbuatannya. Dengan imanmu katakan, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai
keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya berdoa kasih setianya selalu mengawal setiap langkah Anda. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan welcome home bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Saya juga menyapa Jemaat Gereja Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti Connect Group, ikutilah Connect Group online dimanapun Anda berada. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar berikut ini, maupun mengirimkan direct message ke Instagram gereja lokal masing-masing. Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang dibagikan di setiap ibadah online ini tidak pernah kebetulan. Itu selalu suara Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala dan berdoa untuk persembahan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh menabur benih bagi kerajaan-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik ya Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami, semua berasal daripada-Mu. Kami memberi dengan antusias ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube PS Lanitan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan maupun tantangan di dalam hidup. Dan kami mau pastikan bahwa setiap Anda tidak sedang melaluinya sendirian. Oleh karena itu, melalui Prayer Center, kami rindu untuk mendukung dan menjadi rekan doa bagi setiap Anda. Caranya mudah, Anda bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung direct message melalui Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Kami siap untuk melayani dan menjadi partner doa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gms_sidoarjo. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 08821999345 atas nama Gereja Mawar Charon, atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal. seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah
selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari saudara kita semua begitu berdiri bersama-sama. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
Mari kita menyembah Tuhan. Hampiri datanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Yes, haleluya. Haleluya. Yes. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami merasakan hadirat-Mu mengalir, memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami, memenuhi rumah-rumah kami. Dan ketika Engkau mengalir, kuasa-Mu juga hadir, pribadi-Mu ada. Biar sungguh-sungguh beberapa waktu ke depan, kami boleh mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami boleh melihat wajah-Mu, boleh memandang wajah-Mu. Biar izinkan perjumpaan secara pribadi ini kami alami. Kami tahu bahwa kehadiran-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan hari ini pun kalau kami tidak berada di gereja, kami hanya berada di rumah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau punya rencana yang besar di dalam kehidupan kami. Berbicaralah melalui firman-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap hamba-Mu rindu mendengar. Biar setiap hamba-Mu rindu. Biar Engkau berbicara secara pribadi. Biar firman yang sederhana boleh menjadi rema yang mengubahkan kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus juga hadir di sana. Terima kasih, kami siap untuk firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas. Tapi kami percaya kuasa Allah tidak terbatas oleh apapun juga. Dan firman yang kami terima juga bisa menghidupkan kerohanian kami yang mungkin mati hari-hari ini. Firman yang kami terima juga bisa menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayo siap dibangun kemenangan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, apa kabar? Saya percaya melihat suara Anda dengan iman, Anda berkata kabarnya luar biasa. Dan saya juga percaya bahwa hari-hari ini di kehidupan Anda Tuhan banyak bekerja, Tuhan banyak memberkati kehidupan Anda, Tuhan banyak menguatkan, Tuhan banyak berbicara, dan shalom itu tinggal di dalam kehidupan setiap Anda. Bolehkah Anda yang menonton boleh sapa suami atau istrinya di kanan kiri, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita buka terlebih dahulu kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna. Katakan sempurna.
dan segera. Coba katakan segera. Dari firman Tuhan dalam Roma pasal ke-9 ayat ke-28, ini firman Tuhan yang sederhana, tetapi ketika saya membaca ada suatu kuasa di dalamnya. Dia berkata bahwa sebab apa yang telah difirmankannya, sebab apa yang telah Tuhan firmankan keluar dari lidah bibir Tuhan Yesus Kristus. Bahwa firman itu akan dilakukan Tuhan di bumi. Bukankah kita ini tinggal di bumi? Ada yang tinggal di planet lain? Enggak ada. Kita semua tinggal di bumi. Artinya setiap hal yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Dan ketika firman Tuhan itu terjadi, saya percaya firman Tuhan itu bukan hanya sekedar terjadi, tetapi firman Tuhan jelas katakan firman itu terjadi secara sempurna dan segera. Katakan segera. Dengan iman katakan segera. Kalau kata segera berarti dengan iman kita menangkap bahwa sebentar lagi Tuhan akan melakukan perkara yang besar, Tuhan akan melakukan perkara yang indah di dalam kehidupanku. Ada beberapa orang yang tanya kepada saya gitu ya. Satu kali seorang bertanya kepada saya, mengapa sulit mengubah pikiran dan perilaku yang negatif hari-hari ini? Padahal dia sudah membaca dan mendengar firman Tuhan setiap hari. Kenapa kok sulit mengubah pikiran, paradigma, mengubah perilaku yang negatif? Hari-hari ini bukankah semua orang itu kepinginnya melakukan sesuatu yang negatif? Padahal dia sudah dengar firman. Padahal dia sudah membaca firman setiap hari. Saya mau katakan bahwa di dalam sebuah persoalan yang hari-hari ini menekan kehidupan setiap kita. Justru saya melihat hari-hari ini kita bisa melihat siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ketika apa? Ketika masalah datang. Ketika masalah terjadi di dalam kehidupan kita, ketika tekanan itu terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat siapa kita terhadap Tuhan. Kalau masalah nggak terjadi, kita bisa bilang Tuhan itu luar biasa baiknya. Tuhan itu pengasih, penyayang. Tapi ketika hari-hari ini terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, masih bisakah kita berkata Tuhan itu baik? Firman Tuhan di dalam Roma jelas berkata, sebab apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Sempurna, segera. Saya percaya bahwa setiap firman yang hari ini Anda dengar, Tuhan akan merealisasikannya di dalam hidup Anda. Gak perlu waktu lama, segera. Kenapa banyak orang gak berubah? Dan di Injil Markus menggambarkan tentang hal ini dengan sangat luar biasa. Kita lompat ke Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Bapak bisa siapkan Alkitabnya, catatannya, handphonenya, untuk kita bisa mencatat setiap rema yang hari ini kita dapatkan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Selalu kalau Tuhan Yesus mengajar banyak orang itu berbondong-bondong, berkumpul ribuan orang banyaknya. Tapi saya percaya di antara ribuan orang yang banyaknya itu, semua yang mendengar firman belum tentu semuanya berubah atau diubahkan. Lalu di ayat selanjutnya, ayat kedua. Dan ia mengajarkan banyak hal di dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak
berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, kata Tuhan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang di luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidaklah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Dengan kata lain, perumpamaan ini adalah dasar dari perumpamaan yang lain. Penabur itu menaburkan firman. Katakan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 dan ada yang 100 kali lipat. Katakan amin. Bapak ibu saudara, dikatakan bahwa penabur itu menaburkan firman. Dan ketika ia menaburkan firman, ada benih yang jatuh, benih firman yang jatuh di pinggir jalan. Lalu ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh pula di tengah semak duri. Dan yang terakhir jatuh di tanah yang subur. Dan ketika jatuh di pinggir jalan dimakan burung, lalu hilanglah benih itu. Yang jatuh di tanah berbatu bertumbuh sebentar lalu layu. Karena tidak berakar, tanahnya tipis. Lalu ada juga yang jatuh ke semak duri, bertumbuh bersama dengan semak duri menghimpit, lalu tidak berbuah dan akhirnya mati juga. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah ketika satu benih itu jatuh ke tanah yang subur. Ketika dia jatuh ke tanah yang subur, firman Tuhan jelas berkata bahwa benih itu bertumbuh berbuah, ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Satu benih bisa bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Jadi kalau dikatakan bahwa penabur itu menaburkan firman, artinya bukan masalah pada benihnya. Yang menjadi masalah bukan benihnya, karena firman Tuhan jelas benih ditabur bertumbuh. Makanya saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang kita dengar, itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bukan tentang benihnya, satu benih bertumbuh lalu berbuah. Tetapi kuncinya bukan pada benih, yaitu pada tanahnya. Pada hati kita, itu kuncinya. Gak usah khawatir bahwa firman itu kapan bekerja. Siapkan saja hati kita, maka firman pasti bekerja. Bukankah di dalam Roma tadi berkata, apa yang sudah difirmankan akan kulakukan di bumi. Sempurna dan segera. Gak usah peduli dengan firman Tuhan. Kapan Pak firman Tuhan itu bisa bekerja di dalam kehidupan saya? Siapkan saja hatinya. Karena ketika hatinya siap, satu firman bisa berbuat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Satu benih yang kita dengar hari ini, benih firman Tuhan, berpotensi akan membawa kita mengalami kelipatan di dalam kehidupan kita. Akan berpotensi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Benih firman Tuhan ialah benih kebenaran dan hidup.
Artinya ketika benih itu ditabur dalam kehidupan kita, entah kita membaca firman Tuhan, entah kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar dan membaca, maka benih yang ditabur itu pasti mengeluarkan buah di dalam kehidupan kita. Karena benihnya benih kebenaran dan hidup. Hidup, pasti jadi. Yang membuat benih itu enggak jadi, bukan benih itu, tetapi hati kita. Makanya bagian kita hari ini adalah menyediakan tanahnya. Tanah yang subur. Karena firman Tuhan tidak dapat tumbuh di sembarang tanah di dalam hati kita. Gak bisa tumbuh di sembarang hati. Kita mesti menyiapkan hatinya. Karena Anda gak bisa menaruh benih di sembarang hati, di sembarang tanah dan mengharapkan tumbuh lalu berbuah. Gak bisa. Kalau Anda mengharapkan buah, maka kau harus pastikan tanahnya siap. Hatinya siap. Ketika hatinya siap, satu benih bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Markus 4 ayat yang ke-14 dikatakan penabur itu menaburkan firman. Benih itu firman yang artinya Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang cacat atau mati di dalam kerohanian kita. Benih yang ditabur itu benih yang hidup. Firman. Gak pernah Tuhan itu merencanakan kerohanian yang cacat dan mati. Karena yang ditaruh di dalam kehidupan kita adalah benih kehidupan. Dan dari firman Tuhan ini, kita bisa belajar bahwa bukan tentang benih yang membuat kita hidup tidak maksimal. Tetapi tentang tanahnya. Tentang kondisi hati kita terhadap hal-hal rohani yang datang di dalam kehidupan kita. Untuk tanah yang subur. Ada 3 iklim yang mau kita bangun. Untuk tanah hati yang benar. Ada 3 iklim yang mau kita sama-sama bangun. 3 iklim hati yang bisa kita bangun. Yang pertama, di ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan seperti ini. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka, di dalam hidup mereka. Artinya ketika firman itu ditabur, diberikan, tiba-tiba begitu masuk langsung dimakan iblis. Langsung diambil iblis. Tidak ada proses pencernaan. Begitu ditabur langsung dimakan. Begitu ditabur langsung habis. Iklim yang pertama yang harus kita bangun di dalam hati kita adalah iklim proses. Iklim proses. Di ayat ke-15 tidak ada proses terjadi. Tanah pinggir jalan adalah tipe tanah hati di mana tidak memberikan kesempatan untuk firman Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya. Tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupannya melalui proses. Melalui proses. Makanya di dalam hati kita harus kita bangun iklim proses. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Kalau nggak ada proses, sama seperti ketika Tuhan tabur, Tuhan kasih benih, langsung iblis ambil. Kenapa? Karena tidak kita izinkan proses terjadi. Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita, nggak ada yang instan. Jangan tolak proses yang hari ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dari yang namanya benih, menjadi buah, butuh proses. Butuh proses. Seberapa banyak hari ini orang-orang engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau sudah gak percaya sama Tuhan, bisa melakukan perkara. Saya dengar dari beberapa orang, ada orang-orang yang divonis anaknya sakit. Lalu dia dengan mudah, aku gak percaya sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Aku mau percaya sama Tuhan kalau anakku sembuh dulu.
Jadi ketika orang bicara tentang firman Tuhan, ayo percaya. Tidak. Sembuh dulu, baru percaya. Ayo kamu pasti bisa. Tidak. Aku tidak akan percaya Tuhan sebelum Tuhan menunjukkan. Jadi nggak ada di dalam hatinya mengizinkan Tuhan itu untuk memproses hidupnya. Firman itu begitu jatuh, tidak ada kesempatan untuk firman itu bekerja. Langsung dibuang. Mendengar firman langsung gak percaya kalau gak dibuktikan dulu. Kenapa? Ya mungkin kecewa. Luka hati, mungkin apa? Punya masalah. Tapi bukankah firman Tuhan berkata berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Itu firman Tuhan. Gak lihat gak apa-apa, percaya aja. Izinkan firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Izinkan firman Tuhan, izinkan Tuhan sendiri. Itu bekerja melalui proses di dalam kehidupan kita. Proses itu melahirkan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Proses itu melahirkan kemenangan. Saya sering sampaikan, proses bukanlah tujuan Tuhan. Tapi jalan Tuhan. Kemenanganlah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau kita mau mengalami kemenangan, seperti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Jangan tolak proses. Kita bangun iklim di dalam hati kita. Firman Tuhan butuh proses. Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar, butuh proses. Membangun rumah yang besar, yang megah, yang indah, yang sempurna. Gak simsalabim. Avrakadabra. Tapi butuh proses. Dan proseslah yang membuat rumah itu bernilai. Proseslah yang membuat rumah itu mahal. Proseslah yang membuat hidup kita ini bernilai. Proseslah yang membuat hidup kita ini mahal. Apa yang membuat keselamatan di dalam Yesus itu berharga? Proses. Coba gak ada proses. Yesus turun ke dunia, baby, langsung disalib babynya. Langsung mati. Kita akan sia-siakan itu. Tapi apa membuat itu menjadi sesuatu yang sakral, bernilai, tidak tergantikan adalah proses yang Yesus hadapi. Semua ada proses. Bahkan kalau kita baca wanita pendarahan 12 tahun. Ada proses untuk dia mengalami kemenangan. Firman Tuhan katakan ketika ia mendengar tentang Yesus, mendengar firman. Maka dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu firman Tuhan, asal ku jamah saja aku pasti sembuh. Tapi sesudah perkatakan firman, apa yang terjadi? Proses. Untuk dia jamah jubahnya, gak gampang. Dia harus merangkak, melewati ribuan orang yang berdesak-desakan. Tapi proses melahirkan kemenangan. Proses melahirkan kemenangan. Lalu yang kedua, 3 iklim hati yang bisa kita bangun. Yang pertama adalah iklim proses yang kita bangun. Yang kedua adalah di ayat ke-16 dan 17, Markus 4. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Iklim yang kedua yang harus kita bangun di dalam hati kita supaya tanah hati kita menjadi tanah yang subur adalah iklim kebesaran hati. Iklim kebesaran hati. Apa sih kebesaran hati? Kebesaran hati itu adalah hati yang mau menerima dan mau taat. Banyak orang ketika firman disampaikan gak percaya karena apa? Karena dia gak bisa menerima keadaan yang baru. Hatinya gak besar. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, yang dulunya merasa bahwa pekerjaan baik-baik,
bisnis baik-baik, tiba-tiba terdampak oleh persoalan yang terjadi, nggak bisa menerima keadaan. Dan ketika nggak bisa menerima keadaan, nggak bisa menerima Tuhan juga. Padahal saya percaya di balik ini semua, Tuhan sedang bekerja. Oh, Dia adalah Allah yang sanggup Bapak Ibu Saudara melakukan semua di dalam kehidupan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Bagian kita membangun iklim kebesaran hati, bisa menerima, bisa taat. Hati kita harus besar. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengerjakan hal yang kecil. Tuhan selalu mengerjakan hal yang besar di dalam hidup kita. Makanya hati kita harus besar. Harus berbesar hati. Keadaan seperti ini ya kita bisa menerima. Menerima bukan berarti menyerah. Kita bisa menerima karena apa? Karena Tuhan bisa melakukan perkara yang lebih besar. Hidup kita hanya dipengaruhi firman Tuhan, bukan keadaan. Kenapa hati kita harus besar? Ya karena Tuhan kita sadar bahwa Tuhan selalu yang besar. Tuhan gak pernah mengerjakan hal yang receh di dalam hidup kita. Pekerjaan yang paling besar yaitu keselamatan. Nyawanya dikasih buat kita. Itu bukan hal yang receh. Itu bukan hal yang kecil. Kalau Tuhan mengerjakan hal yang besar, hati kita kecil, gak sampai Bapak Saudara. Firman yang ditabur gak sampai. Kenapa? Hatinya terlalu kecil. Mudah kecewa, mudah patah. Ada penindasan, murtad. Ada hal yang terjadi sedikit, murtad, tinggalkan Tuhan. Hatinya terlalu kecil. Ini perlu kita bangun iklim. Hati yang besar. Target Tuhan di dalam diri kita bukanlah hanya sekedar pertumbuhan. Tapi buah. Pertumbuhan itu cuma proses. Buahlah tujuannya. Buahlah tujuannya. Tanah berbatu ada proses pertumbuhan tetapi singkat. Karena tanahnya tipis. Gak bisa menerima keadaan yang baru. Gak ada komitmen. Gak berani bayar harga. Mereka lepas. Cara kerja firman Tuhan itu selalu ketika jatuh ke hidup kita mendengar firman Tuhan yang pertama itu selalu membangun dasar yang kuat di dalam kehidupan kita. Selalu membangun dasar yang kuat di dalam hidup kita. Setelah dasarnya kuat, baru dia membangun yang nampak. Entah itu pelayanan. Yang pertama gak nampak. Akar yang dibangun. Dasarnya semakin kuat, badai datang, tidak akan pernah menghancurkannya. Enggak pernah menghancurkannya. Lompat ke Roma pasal yang kelima. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ini loh kenapa kok hati kita harus besar. Kalau ada keadaan yang mungkin hari ini keadaan sulit terjadi dalam hidup kita. Itu bukan tujuannya. Dan bukan hanya itu saja. Roma 5 ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Lihat. Ini orang sengsara tapi dia malah bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lihat, kesengsaraan kalau kita punya hati yang besar, dia akan menghasilkan buah ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketika kita lakukan terus dengan taat, dengan hati yang besar, melahirkan kegebalan. Tahan uji. Apapun pencobaannya. Apapun ujiannya, kita bisa tahan semuanya. Dimulai dari apa? Ketekunan. Menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada proses demi proses yang harus kita dengan hati yang besar, dengan ketaatan melakukannya. Kalau kita sudah tahan uji, terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sampai kapan ujian ini? Betul kan?
Sampai kapan ujian ini? Sampai pengharapannya muncul. Karena itulah buah dari tahan uji. Sampai pengharapan keluar, iman keluar. Dan di ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Buah dari kesengsaraan yang kita terima, kita menerima. Ini bukanlah sebuah kesengsaraan, ini adalah sebuah proses untuk firman itu bertumbuh dan berbuah. Dan sungguh berbuah menjadi ketekunan. Ketekunan kita lakukan terus dengan ketaatan. Berbuahlah tahan uji berbuah pengharapan. Dan pengharapan berbuah sesuatu yang tidak pernah mengecewakan. Wow, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan gak pernah mengecewakan. Bangun hati yang besar di dalam hidup kita. Iklim hati yang besar. Ketika firman ditabur, ada proses, mungkin itu bicara kesengsaraan. Enggak apa-apa. Karena kesengsaraan akan jadi ketekunan di dalam hati kita. Ketekunan kita lakukan terus. Akan menjadi buah tahan uji. Ujian apapun, ujian kehidupan, setiap lembah kita lewati. Tahan uji membuat kita lahir pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Lahir sebuah iman yang benar. Dan iman itu tidak pernah mengecewakan. Dia yang membawa engkau keluar. Dia yang mengangkat engkau dari bawah hingga ke atas. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Halo, amin. Amin. Iklim yang ketiga. Yang harus kita bangun. Ayat yang ke-18 Markus 4. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman Tuhan itu sehingga tidak berbuah. Lihat, perhatikan. Iblis itu cara kerjanya bukan memotong pertumbuhan kita. Cara kerja iblis itu selalu memotong buah di dalam hidup kita. Setiap proses demi proses iblis izinkan bertumbuhlah, enggak apa-apa bertumbuh, silakan bertumbuh, tapi engkau enggak akan berbuah. Bertumbuh, tanah berbatu-batu tetap dia bertumbuh, tapi enggak lama mati. Semak duri, dia bertumbuh bersama, tapi tidak mengeluarkan buah. Enggak mengeluarkan buah, itu cara kerja iblis. Yang ketiga, iklim yang harus dibangun di dalam hati kita adalah iklim percaya kepada Tuhan. Dunia gampang, dunia tinggal kasih kekhawatiran. Dunia tinggal kasih kekhawatiran. Dunia tinggal kasih tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Setelah itu, kita nggak berbuah. Makanya iklim yang harus kita bangun di dalam hati kita adalah iklim percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya fokus kita hanya kepada apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kepada apa yang kita inginkan atau dunia tawarkan. Ini fokus kita. Percaya kepada Tuhan. Benih yang tumbuh bersama benih semak duri terjadi sebuah proses. Tetapi proses yang semakin berkembang, semakin besar disertai dengan kekhawatiran pula. Kalau kita sudah mulai khawatir, mulai takut, maka tidak akan ada buah di dalam kehidupan kita. Benih semak duri itu sudah pasti gak bisa bertumbuh bersama-sama dengan benih rohani yang Tuhan tabur. Karena sifat dari benih semak duri ialah menghimpit sehingga gak berbuah. Sifat dari benih semak duri adalah membuat kita nggak percaya bahwa Tuhan Yesus merencanakan yang sempurna. Bahkan yang baik dalam hidup kita. Itu benih semak duri. Kekhawatiran tidak akan bertumbuh di dalam diri kita jika tidak ada ruang untuk kekhawatiran itu bertumbuh. Dengan kata lain ketika kita ini fokus percaya kepada Tuhan. Maka kekhawatiran di dalam hati kita tidak ada
ruang untuk dia bisa bertumbuh. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita menyadari di tengah-tengah keadaan seperti ini, Dia tetap Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Dia tetap Jehovah Rohi. Tuhan adalah gembalaku. Di tengah-tengah keadaan seperti ini kita tetap percaya bahwa Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah penyedia. Yang menyediakan segala keperluanku, kebutuhanku. Kita juga percaya di dalam keadaan seperti ini Dia adalah Jehovah Sama. Tuhan ada di sana bersamaku. Tuhan menyertai kita. Jehovah Sama. Dalam keadaan seperti ini kita juga percaya Dia adalah Jehovah Rafa. Tuhan penyembuhku. Di dalam keadaan seperti ini kita tetap percaya bahwa Dia adalah Jehovah Ezer. Tuhan penolongku. Engkau gak pernah sendiri. Tuhan menolong kita. Di dalam keadaan yang serba tidak pasti, kita tetap percaya bahwa Tuhan, Dia adalah Jehovah Shalom. Tuhan yang memberi damai sejahtera. Tuhan yang memberi sukacita. Dan Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Oh, saya percaya ketika Anda mendengar firman Tuhan ini dengan hati yang sudah diubahkan sama Tuhan, tanah hati Anda menjadi tanah yang subur. Lihat, sesuatu akan terjadi. Dia adalah gembalamu, Dia adalah penyedia, Dia adalah di sana bersamamu, Dia adalah penyembuhmu, Dia adalah penolongmu. Tuhan adalah Allah yang memberikan damai sejahtera, sukacita, keselamatan terjadi di rumahmu. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan. Gak ada hal yang terlalu besar untuk Tuhan bisa kerjakan di dalam hidupmu hari-hari ini. Bangun iklim, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya Dia sanggup. Dia sanggup. Apapun keadaanmu, Dia sanggup. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Mari angkat tanganmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup melakukan perkara yang besar hari ini di dalam hidupmu. Bukankah kita Roma berkata, apa yang sudah kufirmankan akan kukerjakan di bumi ini dan sempurna. Segera. Tetap arahkan tanganmu ke depan. Oh, Dia sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidupmu. Perkara yang besar adalah perkara yang hari ini kau gak bisa kerjakan, kau gak bisa lakukan. Tapi Yesus sanggup mengerjakannya. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan kekecewaan karena hatimu terluka. Dia sanggup karena kasih-Nya membalut apapun juga. Bahkan kalau hari ini kau sedang sakit, oh, Dia sanggup menyembuhkanmu. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup mengangkat, Dia sanggup melakukan segala hal di dalam hidupmu. Bangun iklim, aku percaya kepada Tuhan. Besarlah hatimu. Bangun iklim proses, semua ini hanya sebuah proses. Bukan tujuan. Kemenangan adalah tujuan Allah di dalam hidupmu. Kalau kau berkata, Tuhan aku sudah gak tahan, aku sudah gak kuat. Karena kesengsaraan ini, kesengsaraan akan berbuahkan ketekunan. Ketekunan akan berbuahkan tahan uji. Tahan uji akan berbuahkan pengharapan dan pengharapan kepada Tuhan. Tidak mengecewakan. Hari ini Dia sanggup. Dia sanggup mengubahmu. Dia sanggup. Mari kita dengan hati yang baru. Izinkan firman Tuhan masuk bekerja memproses hidupmu. Dia sanggup. Yesus sanggup. Imanmu yang sudah mulai pudar. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Bolehkah sekali lagi dengan tangan di hati? Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin, amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup.
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Tetap arahkan tanganmu ke depan, tempat di mana engkau berdiri menyaksikan tayangan ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan jemaat-Mu, di dalam kehidupan umat-umat-Mu, setiap orang yang menyaksikan. Engkau sanggup memulihkan, sanggup membalut hati yang terluka, yang kecewa. Manusia mungkin mengecewakan, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup memberikan kehidupan yang baru. Biar hari ini kami memulai jalan kami ketika kami membaca mendengar firman Tuhan dengan hati yang baru. Dengan tanah yang subur. Sehingga firman Tuhan yang ditabur bisa bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini adalah waktunya Tuhan bekerja. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik, terindah, tersempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus namanya. Keselamatan diberikan, kasih-Nya melimpah di dalam hidupmu. Juga terimalah penyertaan dari Allah Roh Kudus yang memampukanmu, menguatkanmu, menghiburmu. Memberikan sukacita damai sejahtera yang melimpah. Dan menuntun engkau masuk di dalam kemuliaan demi kemuliaan, terobosan demi terobosan. Dan hidupmu penuh kemenangan. Dan ketika engkau taat akan Allah, berpegang pada firman-Nya, apapun yang kau kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan bisa terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.